Perkenalkan, nama saya Maya Rahima Ihsan dengan NIM akhir 106 dari kelas 1D. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan program analisis aktivitas belajar mahasiswa yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Dari bagian A sampai I yang masing-masing bagian memiliki fungsi yang saling berkaitan. Program ini bertujuan untuk mengolah data aktivitas mahasiswa berdasarkan data JSON yang masih berbentuk mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur, sehingga dapat dianalisis untuk melihat pola dan perilaku belajar mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program ini bertahap, mulai dari bagian A sampai I, agar alur programnya lebih mudah dipahami. Pada bagian A, import data dan struktur awal. Bagian ini bertujuan untuk yang pertama, mengimpor library yang dibutuhkan. Yang kedua, membaca file JSON. Dan yang terakhir, menangani error kalau file tidak ada atau rusak. Kode import JSON ini digunakan untuk membuka file JSON. Lalu, file JSON itu isinya data mahasiswa plus aktivitas mereka. Kemudian, kode import pandas SPD pada bagian pandas ini dipakai untuk yang pertama mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Yang kedua, menghitung, mengelompokkan, dan menganalisis data. Kemudian, kode from datetime, import datetime dipakai untuk mengubah jam mulai dan selesai aktivitas dan menghitung durasi waktu. Kemudian, pada bagian kode ini, artinya yang pertama untuk membuka file JSON, lalu untuk mengambil seluruh isinya, kemudian simpan ke variabel
data underscore aktivitas. Data underscore aktivitas bentuknya adalah list, isinya data setiap mahasiswa. Kemudian, penanganan error pada kode ini. Kalau file tidak ada, program tidak langsung crash. Pada kode ini, kalau isi file bukan JSON yang benar, program berhenti dengan aman. Jadi, pada bagian A, untuk memastikan program tetap aman jika file tidak ditemukan atau format JSON bermasalah. Intinya, bagian A untuk mempersiapkan dan keamanan program. Sekarang untuk bagian B, yaitu fungsi flatten underscore aktivitas. Masalah data awal ini, data JSON yang kita punya bersarang, yaitu ada mahasiswa, catatan harian, dan aktivitas. Data seperti ini susah dianalisis langsung. Tujuan flatten untuk mengubah data bersarang menjadi satu baris, yaitu satu aktivitas. Menyiapkan atau menampung data, kita bisa menggunakan kode rows dengan kurung siku. Digunakan untuk menyimpan semua aktivitas dalam bentuk baris. Lalu, kode ini disebut untuk mahasiswa. Digunakan untuk membaca data setiap mahasiswa satu persatu. Kemudian, kode name, nama, kelas, disebut dengan mengambil identitas mahasiswa dengan metode get, digunakan agar program tetap aman jika data tidak lengkap. Kemudian, kode ini disebut loop log harian. Pada kode ini, setiap mahasiswa memiliki aktivitas pada beberapa tanggal. Lalu, kode tanggal ini disebut konversi tanggal. Tanggal diubah ke format datetime agar bisa digunakan untuk analisis waktu. Jika gagal, kode tanggal ini akan terlihat seperti ini. Kemudian, pada kode ini disebut loop aktivitas. Inilah proses utama flattening. Setiap aktivitas diproses menjadi satu baris. Kemudian, kode durasi menit ini disebut dengan menghitung durasi aktivitas. Durasi dihitung dalam satuan menit. Jika durasi negatif atau error, durasi akan terlihat seperti ini. Ini mencegah data tidak logis. Lalu, pada data skor dan halaman ini disebut menangani skor dan halaman. Jika tidak ada skor atau halaman, nilai diset ke 0 agar tidak mengganggu perhitungan. Kemudian, setiap aktivitas disimpan sebagai satu dictionary. Satu aktivitas sama dengan satu baris, yang mana kita simpan di rows. Kemudian, membuat data frame dan debug. Kode akan seperti ini. Data ditampilkan sebagian untuk memastikan hasil flattening sudah benar. Outputnya, total baris sama dengan 358 aktivitas, dan data sudah rapi dan siap untuk dianalisis. Nah, pada bagian C ini, membentuk DF underscore perilaku per mahasiswa. Tujuannya untuk meringkas perilaku per mahasiswa, bukan per aktivitas. Kode-kode ini disebut grouping data, yang artinya data dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Pada data ini berdasarkan NIM. Statistik yang sudah saya hitung, pada bagian kolom total hari aktif digunakan untuk menghitung jumlah hari mahasiswa aktif. Pada kolom total aktivitas digunakan untuk menghitung jumlah aktivitas total. Pada kolom nama kelas diambil sekali saja. Nunik untuk menghitung data unik. Count untuk menghitung jumlah baris. Setelah data dirapikan, pada bagian C saya membuat ringkasan perilaku per mahasiswa. Data dikelompokkan berdasarkan NIM. Dari sini, saya menghitung jumlah hari aktif, jumlah total aktivitas, serta menampilkan nama dan kelas mahasiswa. Intinya, pada bagian C, ringkasan aktivitas setiap mahasiswa. Pada bagian D, kriteria potensial hantu versus normal. Pada kode ini digunakan untuk memfilter hanya aktivitas menonton video saja. Sedangkan kode ini digunakan untuk menghitung total menit video per mahasiswa. Sedangkan kode fill underscore value sama dengan 0, mahasiswa yang tidak nonton video tetap muncul. Bagian D digunakan untuk menghitung total durasi mahasiswa dalam menonton video pembelajaran. Program memfilter aktivitas dengan jenis tonton video, lalu menjumlahkan durasi menonton per mahasiswa dalam satuan menit. Intinya, bagian D seberapa lama mahasiswa belajar lewat video. Kemudian, pada bagian E, ringkasan per kelas dalam bentuk dict nested.
Total halaman dibaca hampir sama dengan video. Bedanya, yang pertama aktivitas untuk membaca materi, yang kedua yang dijumlahkan untuk jumlah halaman. Bagian ini mengukur intensitas belajar berbasis materi tertulis. Pada bagian E, program menghitung total halaman materi yang dibaca oleh setiap mahasiswa. Aktivitas yang dihitung hanya aktivitas membaca materi. Kemudian, jumlah halaman dijumlahkan per mahasiswa. Intinya, bagian E adalah intensitas membaca materi. Bagian F, laporan teks dengan looping. Bagian F digunakan untuk menampilkan laporan ringkasan potensial hantu per kelas dalam bentuk teks. Kode ini digunakan untuk memproses loop setiap kelas A, B, dan C. Informasi yang ditampilkan yaitu total mahasiswa, jumlah potensial hantu, dan persentase potensial hantu. Hasilnya, semua kelas memiliki 0 mahasiswa potensial hantu. Berdasarkan laporan teks, tidak ditemukan mahasiswa yang memenuhi kriteria potensial hantu pada dataset ini. Bagian G yaitu analisis singkat. Tujuannya untuk membandingkan perilaku mahasiswa normal dan mahasiswa potensial hantu. Kode ini digunakan untuk memfilter mahasiswa yang terindikasi potensial hantu. Statistik yang dianalisis yaitu ada total aktivitas, durasi video, jumlah kuis, skor kuis, dan variasi aktivitas. Hasilnya, yang normal ada 50 mahasiswa dan potensial hantu 0 mahasiswa. Mahasiswa potensial hantu ditandai berdasarkan pola aktivitas yang tidak wajar, seperti aktivitas yang terlalu terkonsentrasi dan variasi aktivitas yang rendah. Walaupun hasilnya 0, logika deteksi tetap valid. Bagian H yaitu sequence pattern mining. Tujuan pada bagian H digunakan untuk menganalisis urutan aktivitas belajar mahasiswa. Pada kode sequence ini disebut ekstraksi urutan aktivitas untuk mengambil urutan jenis aktivitas berdasarkan waktu. Contohnya, kode tonton video, baca materi, dan kerjakan kuis. Kemudian, kode sequence ini disebut scoring urutan aktivitas. Aturan skor, kuis plus 1, materi plus 0,5. Skor mencerminkan kedekatan urutan aktivitas dengan alur pembelajaran ideal. Analisis pola, mahasiswa dengan skor urutan rendah cenderung memiliki pola belajar yang tidak terstruktur. Digunakan sebagai indikator tambahan potensial hantu. Yang terakhir, yaitu bagian I, Window Session Analysis. Bertujuan untuk menganalisis sesi belajar mahasiswa berdasarkan rentang waktu tertentu. Pada kode ini disebut segmentasi sesi. Jika selisih waktu antar aktivitas lebih dari 30 menit, maka diadakan sesi baru. Untuk menghitung statistik sesi yang perlu dihitung adalah jumlah sesi, rata-rata durasi sesi, dan rata-rata aktivitas per sesi. Grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah sesi dan total aktivitas mahasiswa. Mahasiswa dengan aktivitas terkonsentrasi dalam sedikit sesi berpotensi menunjukkan pola belajar tidak wajar. Lalu, kesimpulannya, program yang saya buat ini mampu mengolah data aktivitas mahasiswa menjadi berbagai informasi penting, seperti durasi belajar, variasi aktivitas, serta hasil evaluasi melalui kuis. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat membantu dalam memahami pola dan perilaku belajar mahasiswa secara lebih objektif. Demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.